Kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa kami di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi bangsa ini, Tuhan. Engkau telah tahu, Tuhan, apa yang terjadi dalam bangsa ini. Tetapi kami berdoa sebagai umat-Mu, Engkau yang bercampur tangan, Engkau yang bekerja, sehingga bangsa kami boleh pulih dengan kekuatan dan juga kuasa-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah kami merayakan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi saksi kepada orang lain, sehingga hidup kami boleh berkemenangan dan memancarkan terang kasih Injil, dan kami menjadi berkat demi kemuliaan-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, ya Bapa. Kami serahkan waktu kami, berikan kepada kami fokus dan konsentrasi, dan segala yang mengganggu kami, Engkau yang menghalau, tetapi berikan kepada kami konsentrasi di dalam Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami dan penyerahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur di dalam kebaikan dan penyertaan Tuhan. Agak sedikit. Terima kasih. Kita sungguh bersyukur karena penyertaannya yang ajaib dan dahsyat. Namun sebelumnya di dalam momen Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Bapak Ibu, saya mau menyapa kita dan memberikan salam. Kita boleh mengatakan merdeka, merdeka ya. Karena kenapa? Kita bersyukur negeri ini telah berdiri 80 tahun di dalam seluruh kemajuan dan juga pergumulan yang dialaminya. Merdeka! 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 Sepertinya masih kurang semangat ya Bapak Ibu ya. Seolah-olah karena kok rasanya masih belum berapi-api ataupun belum semangat ya. Kita mengatakan merdeka karena kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar dan hidup di dalam negeri ini. Sekali lagi, merdeka! 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 Kita bersyukur Bapak Ibu dan kita menaikkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema berani bersaksi kepada sesama ya. Berani bersaksi kepada sesama. Nah, Saudara, berbicara tentang bersaksi pastinya sudah sangat tidak asing lagi ya bagi kita. Di mana bersaksi itu berarti menyampaikan keterangan ataupun menyampaikan sesuatu hal yang sejujur-jujurnya, yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Jadi bersaksi menyampaikan keterangan, menyampaikan cerita, menyampaikan sesuatu hal memang benar adanya, tanpa ada embel-embel dan tanpa apapun itu. Namun sebelum kita jauh daripada pembacaan ini, kita akan membaca dulu nas kita tentang bersaksi ini di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ke-16. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu tentang bersaksi dan tema kita dan serta nas kita juga diambil dari bagian ini, kita membaca bersama-sama dengan perlahan ayat firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Semoga kita telah menemukannya ya di dalam Android ataupun handphone kita. Kita membaca bersama-sama dengan perlahan untuk menyimak kalimat demi kalimat di dalam kedua ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi di sini dikatakan saudara dalam bagian ini tentang bersaksi. Nah saudara, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bersaksi sudah sering kita melihatnya. Bersaksi sudah sering kita menyaksikannya. Menyampaikan keterangan yang benar. Tetapi bersaksi Bapak Ibu di dalam konteks kita sebagai orang yang percaya, bersaksi bukan hanya menceritakan tentang sesuatu yang benar. Bukan hanya menceritakan tentang kehidupan atau pengalaman kita, bukan hanya menceritakan tentang kondisi-kondisi yang kita alami, tetapi bersaksi dalam konteks kita sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus adalah bersaksi tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Bersaksi atau menceritakan tentang pengharapan yang kita telah miliki di dalam Allah Tritunggal. Allah yang telah menyelamatkan kita. Pengharapan yaitu pengharapan tentang hidup yang kekal. Jaminan keselamatan yang membawa kepada keselamatan kepada Bapa di surga. Sehingga di dalam kehidupan kita sering bercerita, bukan? Kalau kita ketemu dengan orang, kita sering sharing. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang yang percaya, bukan hanya sekedar sharing, tetapi kita menceritakan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan keselamatan kekal, bahwa saya telah mendapatkan pengharapan yang teguh, kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bersaksi di tengah-tengah kita hidup di negara ini yang majemuk. Kita hidup dengan berbagai suku dan etnis, kita hidup di tengah zaman yang maju. Tidak jarang juga kita sebagai jemaat Tuhan mungkin kita mengalami ketakutan ketika bersaksi. Mungkin kita juga mengalami keengganan untuk menyampaikan saksi Injil kepada orang lain. Kita mungkin bisa berpikir bahwa nanti kalau saya bersaksi, jangan-jangan orang lain bisa tersinggung. Kalau nanti saya bersaksi, jangan-jangan mungkin dianggap saya sebagai orang yang terlalu fanatik. Dan mungkin efeknya bisa relasi dengan orang lain itu, atau dengan sahabat yang belum percaya, atau yang sudah percaya itu bisa menjadi renggang. Kita mengalami mungkin takut ditolak, takut mungkin kita tidak dihiraukan dan tidak dianggap. Sehingga saudara, kita mengalami gejolak-gejolak di dalam batin kita. Saya mau bersaksi enggak ya? Nanti kalau saya bersaksi takut dia tersinggung. Takut nanti dicap saya sebagai orang fanatik. Ataupun hal-hal yang lain. Sehingga saudara, kita bergumul tentang hal itu. Dan tidak jarang di dalam kondisi yang mungkin menakutkan bagi kita, ya sudahlah, nggak usah bersaksi. Yang penting hidup baik, hidup benar, ya sudah. Yang penting orang lain menyaksikan tentang kehidupan kita. Tetapi saudara, di dalam pembacaan yang tadi yang di dalam 1 Petrus tadi mengajak kita untuk apa? Untuk siap sedialah memberikan pertanggungan jawab iman kepada orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Kita diminta oleh firman Tuhan untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksi bukan harus menginjili orang, saudara. Tetapi bersaksi adalah tentang, sekali lagi, pengharapan yang saudara dan saya telah miliki dan alami di dalam Kristus. Yang kita telah peroleh di dalam Kristus. Di dalam sikap hati kita, sikap perilaku kita, integritas kita. Dan tentunya saudara, ketika kita menyampaikannya, atau kita berkata-kata, atau kita bersaksi, kita juga harus menyampaikannya dengan penuh lemah lembut dan penuh hormat. Bukan dengan nada yang sinis, bukan nada yang ingin menghakimi ataupun ingin memaksa.
tetapi harus disampaikan dengan tulus hati, kasih, dan penuh hormat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengetahui konteks daripada surat Rasul Petrus ini. Saudara, surat ini ditulis kepada jemaat orang-orang percaya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 itu ditulis kepada orang-orang percaya ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan orang-orang ini saudara, mereka hidup di dalam penduduk yang mayoritas orang Romawi pada saat itu. Orang-orang percaya pada saat itu juga hidup di tengah kemajemukan. Tidak jarang mereka saudara mengalami diskriminasi. Tidak jarang mereka saudara mengalami penolakan dan bahkan diejek. Karena kenapa? Mereka dianggap aneh. Karena orang percaya pada masa itu ada menikmati perjamuan kudus, dan orang-orang yang belum percaya menganggap kok mereka memakan dan meminum darah Yesus Kristus. Aneh sekali. Sehingga orang-orang percaya yang ada di Kapadokia, ada di Pontus, Galatia, Asia Kecil, dan Bitinia, mereka mengalami diskriminasi. Lebih-lebih pada saat itu saudara, kaisar dianggap sebagai dewa dan tidak jarang diberikan penghormatan, dan ada banyak persembahan kepada kuil-kuil ataupun kepada dewa-dewa. Sehingga mereka juga di dalam ketertekanan, mereka tetap di dalam ketakutan, orang-orang percaya di dalam konteks surat ini. Tetapi di dalam bagian itu saudara, lagi-lagi surat Rasul Petrus ini siap sedialah mengabarkan Injil, bersaksi tentang Kristus. Sekalipun kamu di dalam diskriminasi, sekalipun kamu mungkin ditolak, diejek, dan bahkan disalahfahami. Kurang lebih mungkin saudara kita yang tinggal di Indonesia, kita hidup di dalam berbagai suku, bangsa, ras, dan juga kepercayaan iman. Kita juga tinggal di dalam negeri ini yang majemuk. Tetapi di dalam keberagaman kita, sekali lagi firman Tuhan seperti tema kita, siap sedia, berani bersaksi bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus, umat yang rajani, bangsa umat pilihan Allah yang telah dibeli dan harganya telah lunas, dibeli oleh Kristus di atas kayu salib. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mewujudkan bersaksi ini Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menyatakan atau melakukan? Ya, tidak mungkinlah Bapak Ibu kita langsung bersaksi dengan sembrono atau sembarangan, tidak. Tetapi langkah yang pertama adalah mari kita menempatkan Kristus sebagai fokus hidup kita. Itu langkah yang pertama. Mari kita menempatkan terlebih dahulu Kristus sebagai fokus hidup ini. Menempatkan Yesus sebagai fokus hidup ini. Di dalam ayat yang ke-15a itu Bapak Ibu berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya dalam bagian ini, kuduskanlah Kristus, tempatkanlah Kristus sebagai fokus utama bagi kehidupan kita. Baik kita sebagai pemuda, orang tua, anak-anak, remaja, mari kita tempatkan Kristus sebagai fokus utama terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk benar-benar kita terlebih dahulu menghidupi Kristus di dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya sekedar di dalam daftar prioritas kita Bapak Ibu, tetapi benar-benar kita menguduskan, menghidupi Kristus, menempatkan Kristus sebagai fokus yang terutama di dalam kehidupan kita. Mengapa sih? Apa sih pentingnya kalau kita sudah memfokuskan hidup kepada Kristus? Apa pentingnya kalau kita sudah menempatkan Kristus dengan sungguh-sungguh dalam hati kita? Apa sih pentingnya kalau kita sudah bergaul erat dengan firman-Nya? Karena ketika kita telah menempatkan Kristus sebagai fokus dan hidup kita, saudara, itu akan memberikan kepada kita beban. Kita akan memberikan kepada kita kerinduan. Itu akan memberikan kepada kita kesukaan untuk apa? Untuk menyampaikan kesaksian Injil yang hidup. Injil yang benar-benar menyelamatkan dari Yesus Kristus.
Tetapi terlebih dahulu kita mengalaminya. Tetapi terlebih dahulu kita harus menghidupinya, menempatkannya yang terutama dan utama dalam hatiku dan hati Bapak Ibu. Sehingga itu akan menjadi bahan bakar bagi kita yang mendorong kita, yang melihat bahwa saya perlu untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan tentang pengalaman yang membuat saya bergairah dan bersyukur akan pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terlebih dahulu saudara menempatkan Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Baik ketika kita bekerja, baik ketika kita di dalam pelayanan, baik ketika kita di dalam keluarga, baik ketika kita di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga. Jadi Kristus bukan hanya sekedar simbol atau hanya prioritas di atas ujung kertas kita, tetapi di dalam hati kita. Dan sambil kita meminta, Tuhan berikan aku beban ini untuk menjadi saksi dengan bimbingan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Sehingga kita menjadi pribadi yang berani bersaksi, berani menceritakan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Bagi siapa? Keluarga kita, sekalipun mereka telah percaya, kita ceritakan iman itu. Bagi siapa? Bagi keluarga besar kita yang belum percaya. Di dalam kesaksian hidup yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar diminta untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya saat ini, apa tanda-tandanya contoh Eka kalau seseorang itu menempatkan Kristus di dalam hatinya? Apa tanda-tandanya orang jikalau orang itu benar-benar fokus dan juga menempatkan Kristus sebagai sentral hidupnya? Di dalam beberapa bagian ini saudara, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ukur. Apakah setiap keputusan yang saya ambil ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah setiap pekerjaan ini membawa saya untuk semakin saya bertumbuh dan mengasihi Tuhan? Apakah setiap yang saya lakukan dan yang saya perbuat atau perkatakan mendorong saya untuk menyaksikan Injil dan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan atau cuan dan kenyamanan di dalam hidup ini? Sehingga kita bisa membuat pertanyaan itu di dalam diri kita. Setiap yang saya lakukan Tuhan, ketika saya mungkin membuka toko, gerbang toko, ataupun ketika saya bekerja, Tuhan, apakah ada beban yang Tuhan taruh? Apakah ada beban yang Engkau pimpin aku? Apa yang harus saya lakukan? Bukan hanya sekedar saya bekerja, tetapi kiranya Engkau memimpin saya untuk menyampaikan pengharapan kepada saudara ataupun kepada orang yang membutuhkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi Rasul Petrus menginginkan dan juga firman-Nya mengajak kita untuk menyampaikan Injil, menempatkan Kristus terlebih dahulu sebagai fokus di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu Bapak Ibu berkata, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus di dalam pelayanannya bukan karena ia mengandalkan kehebatan, bukan karena ia mengandalkan kefasihan ketika ia berbicara, bukan karena ia mengandalkan hal yang ia miliki atau talenta yang ia miliki yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ia hanya dengan yakin dengan kekuatan roh, yaitu Roh Kudus.
Karena kenapa? Rasul Paulus telah terlebih dahulu memfokuskan Kristus, menempatkan Kristus, menghidupi Kristus di dalam setiap kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam seluruh aspek kehidupannya, yang menempatkan Kristus. Tentu ia bergaul erat melalui doa, melalui pujian, dan juga melalui pembacaan kitab suci. Saudara, Paulus tidak mencoba memberitakan Injil ataupun bersaksi dengan kata-kata yang indah dan manis atau retorika, tetapi ia menyampaikan dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita bersaksi sungguh dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Saudara, ketika saya dengan tim penginjilan itu ketika bersaksi juga, saya selalu mengajak tim penginjilan itu, ayo kita berdoa dulu yuk. Di dalam rumah kita masing-masing ataupun ketika kita telah bersama. Karena tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang. Karena kenapa? Kita ini terbatas, kita ini lemah. Kita tidak mungkin dapat meyakinkan orang ataupun orang itu dapat menerima. Tetapi hanya dengan pimpinan dan penyerahan dan menghidupi Kristus di dalam kehidupan ini. Sehingga kehadiran kita sebagai bangsa dan negara boleh menyaksikan Kristus dan pengharapan yang telah ia berikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita. Kita mungkin sudah sekian lama, sekian tahun telah percaya kepada Kristus. Tetapi apakah kita telah menempatkan posisi yang prioritas di dalam hati kita, Yesus Kristus Tuhan? Atau hanya sekedar dia sebagai simbol saja, atau hanya sekedar sebagai prioritas di ujung kertas kita, atau hanya sebagai aksesoris saja? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan dia alasan kenapa saya hidup? Saya hidup, saya boleh makan, saya boleh bekerja, semua karena anugerahnya. Tetapi kiranya Tuhan juga memberikan kepada kita beban untuk menjadi saksi, menyaksikan akan pengharapan yang besar ini di dalam kehidupan, aspek kehidupan kita, di dalam semua yang Tuhan percayakan. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa lakukan, saudara, di tengah-tengah untuk bersaksi kepada Tuhan, kepada orang-orang yang belum percaya? Apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua adalah siap memberi jawaban dengan lemah lembut dan penuh hormat. Siap memberi jawaban dengan lemah lembut dan penuh hormat. Di dalam ayat yang ke 1 Petrus 3 ayat 15b berkata, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Saudara, pernah nggak sih kalau Bapak Ibu di tempat kerja atau ketika jogging di Siring ataupun ketika menyetir ada teman, tiba-tiba teman atau sahabat kita berkata yang belum percaya itu, kok kamu merasa tenang aja sih? Kok kamu bisa kuat? Kok kamu rajin beribadah di gereja? Kok kamu bisa merasa damai di dalam hidupmu di tengah-tengah pergumulan? Pernah nggak Bapak Ibu? Pasti di dalam kehidupan kita tiba-tiba saja ada orang yang mungkin menanyakan tentang hal itu. Atau ada orang yang mungkin menanyakan, kamu beribadah di gereja apa sih? Kamu gereja aliran apa? Saudara, ada banyak pertanyaan yang secara tiba-tiba orang-orang yang lain itu bisa menanyakan kepada kita. Atau mungkin kepada orang-orang karyawan kita bertanya kepada kita, Ci, apa sih resep daripada Cici sehingga usahanya Cici ini bisa berhasil dan berkembang? Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang orang mungkin penasaran tentang kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak menceritakan tentang Kristus, tidak menceritakan tentang pengharapan iman, maka menjadi sia-sia. Paling ujung-ujungnya kita mengatakan, ya saya bekerja keras, ya saya bersyukur karena ada tabungan. Tetapi lebih daripada itu saudara, ketika orang bertanya, kamu bergereja di mana?
Gerejamu aliran apa? Kok kamu beribadah setiap minggu? Kok kamu merasa damai dan sukacita? Kita mesti menjawabnya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang bertata, yang telah kita utamakan di dalam hidup kita. Karena Kristus yang memberikan kekuatan dan pengharapan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena Kristus yang telah mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan atau perlukan dalam hidup ini. Saudara, seringkali mungkin kita bisa tiba-tiba orang bertanya, kok kamu menyembah Tuhan Yesus? Yang Tuhan yang mana? Allah Bapa, Roh Kudus, atau Yesus? Yang Tuhan yang mana? Kok banyak? Atau di dalam iman yang lain, saudara, atau pertanyaan yang lain. Kok Tuhanmu bisa disalib? Kenapa? Ada apa? Dan mengapa? Nah, saudara, kita mesti juga mempersiapkan hati dan kita harus siap sedia memberikan jawaban dengan penuh kasih dan penuh hormat kepada orang lain. Kita menjelaskan dengan baik. Saudara, ketika saya pergi ke seringkali orang itu kalau jalan bertanya, pian itu imannya apa ya? Kristen Pak. Bergereja di mana? Di GKKA. Oh iya. Terus saya menjelaskan kalau imannya Bapak, dia nanti sebutkan imannya dia. Dan sering kali saya mengatakan bahwa pengharapan saya, keselamatan yang saya dapatkan hanya di dalam jaminan kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mungkin pernah ada orang-orang yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia hanya iseng saja atau dia ingin tahu atau penasaran. Tetapi kalau kita tidak memiliki bekal iman, tidak memiliki bekal kerohanian dan teologi yang cukup, pendalaman firman, bagaimana kita bisa menjawab semuanya itu? Atau mungkin kita bisa menjawab, gak usah tanya-tanya deh. Yang penting iman kita kurang lebih sama. Saya juga gak terlalu tahu tentang iman saya. Atau kita mengatakan kepada orang itu, sudah gak usah tanya-tanya. Yang penting kita sama-sama berbuat baik aja. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan banyak pertanyaan yang tiba-tiba dan tidak terduga, kita harusnya memberikan penjelasan dengan penuh kasih dan hormat. Kita jangan sampai mengatakan, ya saya juga nggak tahu juga, nanti saya coba tanya sama pendeta saya atau hamba Tuhan saya. Saudara, betapa mirisnya dan betapa sedihnya jikalau hanya berhenti di situ. Sehingga kita sangat perlu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita, untuk membaca firman, untuk boleh datang beribadah, untuk boleh dibekali dengan teologi dan pengetahuan tentang firman-Nya. Saudara, bersyukur di gereja kita ada class, ada persekutuan dan juga ibadah. Yang senantiasa dibekali, yang senantiasa kita diberikan pengetahuan dan pendalaman akan firman. Karena penting sekali saudara, ketika kita tidak mampu menjawab, betapa sedihnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain dan memberikan penjelasan dengan penuh kasih dan hormat. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu saudara ada istilah apologia. Kalau di dalam konteks ini apologia itu artinya menyampaikan, menjelaskan, memberi pembelaan iman pada pihak yang mempertanyakan iman atau yang bertanya tentang iman kita, keyakinan dan keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Apalagi di hari-hari ini kalau kita lihat di YouTube, saudara, ada banyak orang-orang yang mencoba untuk merongrong daripada iman dan mempertanyakan daripada iman kita. Yang mesti kita banyak membaca firman, banyak membaca Alkitab, dan juga datang di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Untuk apa? Semakin dibekali lagi. Ketika ada pertanyaan yang mungkin kita agak bingung, kita dapat menjelaskan dan menguraikan dengan apa yang kita ketahui dan sambil memperlengkapi diri. Tentunya saudara, ketika menyampaikan itu bukan dengan nada yang kasar, bukan dengan nada yang sembrono, bukan dengan nada yang menghakimi, tidak. Tetapi kita menyampaikan dengan kasih. Orang itu mau menerima, orang itu mau mendengar, orang itu mau respon, it's okay, gak apa-apa.
Tetapi kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk menceritakan kebenaran, keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga sebetulnya Tuhan banyak mempercayakan kepada kita hal-hal yang kita dapat lakukan atau bersaksi kepada orang lain. Saudara, di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 itu berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu itu penuh kasih, jangan hambar, jangan sembrono asal bunyi, tetapi nyatakan, sampaikan dengan kasih. Dan sambil berdoa di dalam hati, Tuhan pimpin saya di dalam keterbatasan saya untuk menjelaskan tentang iman. Bimbing saya Tuhan, agar kesaksian saya boleh juga orang lain mendengarkan dengan penuh seksama. Saudara, Rasul Paulus sekali lagi dia menyampaikan Injil bukan dengan kata-kata yang sembrono atau hambar, tetapi ia memberikan kasih agar orang dapat menerima dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang saya boleh baca dalam sebuah buku. Kisah ini seorang suster datang menjenguk ibu di rumah sakit yang sedang sakit. Suster ini berkata kepada ibu ini, "Bu, kelihatannya ibu penuh bahagia ya, sukacita, sekalipun ibu di dalam sakit yang cukup parah. Kalau boleh tahu Bu, apa resepnya ibu? Apa nih? Kok ibu bisa tetap kuat di tengah-tengah sakit penyakit?" Lalu ibu ini berkata, "Ya puji Tuhanlah suster, saya boleh kuat, saya boleh sehat. Tetapi yang paling saya bersyukur adalah karena saya memiliki pengharapan iman kepada Tuhan Yesus. Ia adalah sumber kekuatanku, ia adalah sumber sukacitaku, pengharapan. Sekalipun mungkin fisikku sakit saat ini, tapi pengharapanku di dalam Tuhan Yesus." Oh saudara, ketika suster itu mendengar, suster ini bukan seorang yang percaya, ia juga takjub. Dan dia di dalam catatan itu, dan dia ingin tahu bagaimana ibu. Bisakah ibu ceritakan lebih dalam tentang kesaksian yang ibu sampaikan ini? Saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan sebetulnya untuk kita boleh menjadi saksi Kristus, menceritakan pengalaman dan pengharapan kita. Jikalau kita sedang takut, gentar, malu, takut ditolak, minta pimpinan Roh Kudus melalui doa, Tuhan, buang semua ketakutanku, buang semua kegaguan ketika berkata-kata, kekakuan, pimpin aku dengan hikmat dan bijaksana surgawi. Aku bisa menceritakan tentang pengharapan iman yang Tuhan berikan bagiku, yang telah Engkau selamatkan, dan sehingga akhirnya aku boleh memperoleh kerajaan surga. Saudara, ketika kita memiliki beban, satu sukacita, dan juga kita akan bergairah untuk menjadi saksi dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada banyak sekali lagi hal yang Tuhan percayakan. Tetapi kita tidak mampu jikalau hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya mampu ketika kita bersandar dan juga bertumbuh di dalam firman dan pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa berani bersaksi? Yang ketiga saudara adalah hidup berintegritas sebagai kesaksian yang kuat. Nah ini penting saudara. Hidup berintegritas sebagai kesaksian yang kuat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup salehmu dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, hari-hari ini integritas itu betapa pentingnya, bukan? Jangankan di dalam dunia pemerintahan atau dalam pusat. Mungkin di dalam skup pekerjaan kita, toko kita, dalam usaha kita, betapa pentingnya integritas. Integritas itu adalah kejujuran, keterbukaan, ketulusan, dan juga keterus terangan ketika bekerja atau melayani.
Saudara, di dalam kehidupan kita, integritas itu betapa pentingnya, apalagi kita hadir dan ada di tengah-tengah orang-orang yang begitu banyak majemuknya. Sehingga orang mungkin tidak mendengarkan kata-kata kita. Orang mungkin tidak mau mendengarkan setiap kesaksian kita. Tetapi yang menjadi kesaksian yang ampuh adalah hidup yang berintegritas. Bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetangga kita, bagaimana kita menegur sapa tetangga kita, bagaimana kita peduli dengan orang-orang di RT ataupun di RW kita, bagaimana kita peduli dengan orang-orang di dalam keluarga besar kita. Integritas itu betapa pentingnya, karena mereka akan melihat bagaimana cara hidup kita. Bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana kita memperlakukan orang. Apakah di dalam integritas, ketulusan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, atau hanya sebatas simbol tetapi tidak pernah dilakukan. Saudara, mungkin orang di luar sana yang belum percaya Kristus atau yang sudah percaya Kristus belum pernah membaca firman. Tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita, bukan? Mereka dapat menyaksikan apa yang kita perkatakan. Ketika kita mungkin bekerja di dalam usaha kita, di toko kita, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita. Apakah dengan kata-kata yang kasar ataupun dengan kata-kata yang menyakiti? Bagaimana kita juga memperlakukan di dalam keluarga kita, anak kita, saudara kita. Integritas itu betapa pentingnya. Sehingga dengan integritas yang begitu luar biasanya di dalam hidup kita, tanpa mungkin kita berkata-kata, orang dapat menilai, oh, Pak Eka ini cara hidupnya seperti ini, cara berpikirnya seperti ini, cara bertindaknya seperti ini, cara berkata-katanya Pak Eka ini seperti ini. Sehingga orang akan menilai dan mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Karena kita adalah anak-anak Kristus yang telah ditebus dan dimerdekakan dari lubang dosa. Saudara, di dalam bagian itu ada kalimat bahwa supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup salehmu dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Saudara, kalau kita bertanya saat ini apa artinya hidup saleh ya? Hidup saleh itu artinya adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam kebenaran, kudus dan sesuai dengan keadilan dan juga pertolongan Tuhan. Artinya kurang lebih hidup di dalam integritas di dalam Kristus. Hidup saleh adalah hidup yang bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi yang mengandalkan kuasa Allah Roh Kudus. Sehingga kita boleh menguasai diri kita boleh jujur, kita boleh setia dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita ini dengan takut akan Tuhan dan hidup di dalam integritas. Gak gampang, saudara. Ketika contoh itu pernah bilang, sayang, ketika kamu menyampaikan firman, maka firman itu bukan hanya disampaikan, tetapi juga tertuju. Kamu harus juga menghidupi integritas. Saya juga belajar Bapak Ibu, untuk apa? Untuk menghidupi integritas. Apa yang diperkatakan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman di atas mimbar ini, harus mampu juga dengan pertolongan dan bimbingan daripada Roh Kudus untuk boleh menghidupinya. Gampang? Nggak mudah. Karena kita juga di dalam darah dan daging. Tetapi itu tidak menjadi excuse bagi kita. Kita terus berdoa, memohon kesetiaan dan kekuatan. Sehingga firman itu juga boleh kita resapi dan hidupi dalam kehidupan kita. Saudara, apa sih contoh ketika kita menghidupi integritas? Misalnya saja, ketika mungkin kita difitnah. Ketika mungkin kita diejek, ya kita tidak membalas, kita tidak belajar untuk membalas ejekan atau fitnahan daripada orang lain. Ketika mungkin saudara ada kesempatan untuk berbuat curang, berbuat korupsi. Korupsi bukan hanya korupsi uang, saudara, tapi korupsi waktu.
Tetapi kita belajar untuk tidak melakukan itu, tidak berbuat curang dan korupsi, baik kepada waktu maupun kepada uang. Ketika mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang bergosip, yang suka menjelek-jelekan orang, kita tidak ikut-ikut di dalam lingkaran itu, tetapi kita hidup di dalam hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Ketika mungkin ada kesempatan untuk berkata tidak jujur, kita belajar untuk menghidupi integritas dan kejujuran di dalam pertolongan Roh Kudus. Apakah mudah? Tentu kita harus berjuang Bapak Ibu. Karena kita masih di dalam darah dan daging. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah surat hidup yang boleh menampilkan bagi banyak orang bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan yang telah ditebus dan mengalami kasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam surat Paulus Korintus pasal 3 ayat 3 Bapak Ibu berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dengan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah surat Kristus, saudara. Dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, sekolah, pendidikan, relasi. Ingat, kita adalah surat Kristus. Mari kita menghidupi integritas. Sehingga sekalipun mungkin orang tidak mau mendengar tentang kesaksian, tapi ada kesaksian yang paling juga jitu melalui kehidupan kita dalam menampilkannya. Saudara, kita boleh belajar bahwa dunia sekarang ini bukan membutuhkan hanya teori, tapi membutuhkan bukti, aksi nyata, perubahan yang nyata. Kita terus meminta kekuatan, hikmat, dan Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam momen saat ini kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Cukup lama, cukup tua juga ya usia negara ini. 80 tahun kalau usianya mungkin sudah cukup lansia. Dan juga kita berdoa di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, di tengah-tengah problematikanya. Mari kita terus berani untuk menjadi saksi. Terlebih-lebih kita boleh terbebas dari penjajahan. Jikalau bangsa ini telah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, kita telah merdeka oleh karena Kristus dari lubang dosa. Tetapi itu mengajak kita untuk berani bersaksi, mendorong kita untuk apa? Menyampaikan pengharapan Injil dan juga kuasa di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Kiranya firman yang kita boleh dengar pada hari ini Bapak Ibu boleh menguatkan kita bahwa kita telah merdeka, tetapi yang bersyukurnya kita telah merdeka di dalam kuasa Kristus dari lubang dosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau yang boleh menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kami, Tuhan berani bersaksi. Kami tahu Tuhan di dalam kelemahan, ketakutan, keengganan, dan juga mungkin ada rasa trauma. Tuhan Engkau yang memulihkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk boleh kami menjadi saksi, menyatakan pengharapan kami, iman kami, sukacita kami, penghiburan kami di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Kami tahu Tuhan kami lemah, tapi kami bersyukur karena memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur bagaimana bangsa kami telah Engkau tolong dan juga 80 tahun telah merdeka dari penjajahan, dan kami juga telah merdeka dari maut, dari kuasa dosa oleh karena Kristus. Pimpin kami Tuhan dan urapi kami jemaat-Mu di dalam kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.